Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Bang Kowi. Sesuai dengan judul, kali ini saya akan membahas perihal seragam ASN baik untuk CPNS maupun P3K sesuai dengan peraturan Mendagri yang terbaru yaitu di tahun 2024. Karena banyak banget yang tanya tentang seragam ini ya. Kira-kira mereka itu bakal beli sendiri atau dapat dari kantornya gitu ya. Karena kita tahu sekarang lagi musimnya persiapan untuk pemberkasan, dan setelah pemberkasan mereka akan siap untuk menerima SK dan juga bekerja ya. Jadi banyak yang sudah prepare mulai dari sekarang nih, dan banyak yang request tentang pembuatan video ini dari teman-teman, pengen saya membahas tentang seragam ini gitu ya. Dan yang paling banyak kira-kira seragam ini tuh beli sendiri ataukah dapat dari kantor. Oke, langsung kita bahas saja ya. Baik, untuk seragam ini sudah diperbarui terkait peraturannya oleh Mendagri di tahun untuk peraturan tahun 2024 ya, tentang pakaian dinas aparatur sipil negara baik ini PNS maupun P3K ya. Di sini isinya banyak banget ya teman-teman. Jadi saya scroll aja ke bagian yang paling penting. Jadi nanti ada ketentuan umumnya bahwa di seragam nanti ada berbagai istilah, ada yang namanya pakaian dinas, ada yang namanya pakaian dinas harian, ada yang namanya pakaian dinas harian perangkat daerah tertentu, ada juga pakaian sipil lengkap. Nah, pada intinya gini, kalau saya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang di kolom komentar ya, apakah seragamnya kita dapat dari kantor ataukah kita beli sendiri? Jawabannya adalah beli sendiri ya teman-teman. Jadi kantor nggak menyiapkan, dan itu bukan bagian dari privilege kita sebagai ASN baru ya. Jadi kita nanti beli sendiri semuanya. Tapi kadang juga ada yang pihak daerah yang akhirnya memberikan kain untuk pembuatan seragam. Seperti saya waktu itu ada pembuatan seragam baru gitu ya. Kemudian kita dapat kain nih, kain kaki seperti ini, kita dapat kain kemudian kita jahit sendiri. Ada juga yang dapat kain tapi kita bayar sendiri, harus dipotong dari gaji gitu. Ada juga kayak gitu dan variatif. Intinya kita nggak dapat dari kantor, kita beli sendiri ya. Nah, seragamnya apa aja? Yang jelas setiap kementerian beda-beda ya. Di sini juga tertulis ada kementerian pusat, kemudian ada juga dari pemerintahan daerah provinsi, ada juga dari pemerintahan daerah untuk kabupaten atau kota, itu beda-beda. Apalagi satu instansi dengan instansi yang lain juga beda-beda. Guru pun antara PNS dan P3K juga sempat beda, tapi nggak tahu kalau yang terbaru ini ya, belum sempat baca soalnya saya. Yang nanti teman-teman silakan baca sendiri aja deh ya. Nanti ini juga bisa diakses di Google juga terkait peraturannya. Jadi ini seragamnya ya teman-teman. Jadi yang template yang pasti kita miliki untuk semua ASN ya ini keki. Kemudian ada lagi, kalau keki ini pembuatannya ada aturannya ya, untuk yang berhijab, untuk yang tidak berhijab, untuk yang hamil gitu ya. Kemudian untuk PDH warna putih ini juga kita harus punya gitu ya. Yang saya punya ini. Kemudian yang paling penting itu adalah korpri ya teman-teman ya. Mana ya? Nah ini korpri juga yang paling wajib sih, korpri ini ya, karena ini sudah template-nya kita sebagai ASN gitu ya. Untuk yang lain kita menyesuaikan aja ya, apalagi dengan pernak-perniknya gitu ya. Dan mungkin yang pasti harus teman-teman miliki adalah aksesorisnya ya teman-teman ya. Jadi kayak pin korprinya gitu ya, kemudian name tag-nya. Saya scroll ke bawah, jadi nah ini rencana Korps Pegawai Republik Indonesia, ini semuanya pakai, baik itu CPNS maupun P3K pakai, nama pegawai juga pakai ya. eh, Name tag juga, tanda pengenal ini juga kita bikin ya. Jadi silakan semuanya disiapin aja gitu ya. Nah, kira-kira dapatnya dari mana? Ya beli di online aja banyak. Cuman kalau online nanti ya apa ya, harus pinter-pinter memilih ukuran yang pas, harus benar-benar bisa cermat membaca deskripsi, jangan sampai kebesaran, jangan sampai kekecilan. Kalau saya sih dulunya beli di online aja sih kalau saya, jadi lebih lebih murah aja sih daripada kalau kita beli beli langsung. Kayak misalnya baju korpri ini, kalau di online kita bisa dapat harga di 100.000, 120 sampai 150 lah. Kalau di lokasi itu, kalau kita beli di daerah kita langsung di tokonya gitu, 200-an gitu ya harganya. Dan juga sama dengan seragam yang lain juga hampir serupa. Jadi kalau saya pribadi lebih enak di online juga sih. Lebih murah aja gitu ya. Termasuk juga rencananya gitu ya, aksesorisnya mulai dari pin korprinya, kemudian name tag-nya. Saya lebih suka di online, lebih murah gitu.
Kalau beli langsung sih ya boleh-boleh aja. Pin corpringnya ada yang pakai cemiti, kemudian ada juga yang pakai magnet, tinggal terserah sukanya yang gimana. Kalau pakai cemiti itu lebih murah, kalau magnet lebih mahalan dikit gitu ya. Kalau ini magnet terlihat di sini sekitar 7 ribuan. Kalau di lokasi di toko di daerah teman-teman, di tokonya langsung itu kayaknya sekitar 10 ribuan sampai 15 ribuan deh. Kalau nama juga di lokasi tokonya bisa mahal, tapi kalau online bisa lebih murah gitu ya. Nah, jadi itu ya teman-teman, terkait seragamnya. Jadi seragamnya itu tidak dikasih secara cuma-cuma ya. Kita beli sendiri. Nah, untuk teman-teman nanti yang baru menerima SK, ketika menerima SK nanti kita nanti pakai baju putih hitam. Saya dulu juga gitu, pakai baju putih hitam, kemudian disuruh untuk memakai semua aksesorisnya, mulai dari pin corpringnya, kemudian name tag-nya kita disuruh buat gitu ya, disuruh sudah nyiapin gitu ya. Kemudian ketika udah mulai bekerja ya, saya waktu itu ya langsung beli sendiri, tidak apa-apa. Toh juga nanti akan kembali dengan gaji kita di bulan berikutnya gitu. Kalau misal teman-teman nggak bener-bener mepet banget gak punya uang buat beli ya silakan mungkin bisa pakai pakai apa ya, putih hitam itu yang paling paling template, paling paling aman gitu ya, atau mungkin baju batik karena juga tidak setiap hari itu pakai pakaian dinas gitu ya. Kita juga ada hari-hari yang kita memakai baju batik gitu. Selebihnya nanti teman bisa baca sendiri untuk peraturannya, untuk pembuatannya, dan cara atur jahitnya dan lain sebagainya di uh, Permendagri ini yang terbaru. Nanti bisa diakses di Google, atau mungkin teman-teman agak agak mager buat browsingnya bisa langsung menuju ke kolom deskripsi. Di situ saya siapkan untuk kolom deskripsinya ya teman-teman. Jadi silakan nanti diakses, dibaca sendiri ya. Jadi itu saya sekaligus menjawab beberapa request dari teman-teman yang meminta membahas tentang seragam ini ya. Kayak dari ini Sorasra, Bang mau nanya perihal pakaian seragam ini nanti apakah peserta menyiapkan secara mandiri? Tadi sudah jawab, iya menyiapkan sendiri ya. Kemudian ini juga dari Loyalis, kalau masih CPNS nanti seragamnya putih hitam, terus apa pakai seragam kaki? Ya seragamnya menyesuaikan dengan kegiatan hariannya gitu ya. Dan seterusnya ini sudah saya jawab. Semoga bisa mencerahkan ya. Selebihnya bisa dibaca sendiri di sini. Jadi sekali lagi untuk seragamnya teman-teman beli sendiri ataukah dapat dari kantor? Jawabannya adalah beli sendiri. Kapan mulai beli? Ya sebelum teman-teman sudah mulai bekerja. Perkiraan sih kalau pemberkasan kali ini sampai pengusulan beres dan SK diterima kayaknya sih hampir serupa kayak tahun kemarin. Jadi rata-rata sih setelah lebaran ya. Setelah lebaran barulah nanti rata-rata secara sporadis banyak daerah yang sudah bagi-bagi SK. Jadi kemungkinan besar prediksi saya sih setelah lebaran teman-teman baru mulai menerima SK, SPMT dan mulai bekerja di kantornya. Lumayan tuh ya, lebaran biasanya dapat uang jajan tuh dari saudara-saudara dikumpulin. Yang masih dapat ampo itu lumayan buat dikumpulin buat beli seragam. Thank you udah nonton video ini dan semoga bisa mencerahkan. Untuk filenya bisa diunduh di deskripsi saya. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel Bang Kowi. Sampai jumpa.